Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak ada yang namanya klan abadi, terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya klan Feng menghadapi situasi ini. Feng Xiaomo menjawab dengan tenang. Jagal berdarah tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu klan Feng telah hancur total dalam pertempuran ini. Mereka yang dapat mendukung klan semuanya mati, bahkan jika King Sui mati di tangan dirinya sendiri, dan Feng Xiaomo, itu tidak akan mengubah hasil dari klan Feng. Karena Feng Xiaomo tidak memiliki banyak sisa umur yang tersisa, begitu dia meninggal, klan Feng akan menjadi seperti klan biasa, karena mereka tidak memiliki pembudidaya puncak martial king lainnya. Dari kejauhan, King Sui melihat seorang lelaki tua dan seorang biksu besar. Mereka perlahan berjalan keluar dari halaman belakang. Sense spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa salah satu dari mereka adalah Feng Xiaomo, dan kekuatan yang lain tidak kalah dengan Feng Xiaomo. Ini telah menyebabkan King Sui merajut alisnya. Orang tua itu tinggi dan ramping, berpakaian perak, terlihat sederhana. Dia memiliki rambut putih dan alis yang sebanding dengan leluhur tua istana surgawi. Di bawah sinar matahari, itu terlihat sangat mencolok, memancarkan suasana iblis, sedangkan untuk biksu di sampingnya, dia besar dan setidaknya 2 meter, tubuhnya lebih tebal dari orang tua di sampingnya setidaknya 3 kali. Dia mengenakan pakaian emas yang terlihat luar biasa. Meski tubuhnya besar, langkah kakinya ringan dan gesit. Dia memiliki alis seputih salju biasa dan dicukur bersih, tetapi ini membuat orang merasa bahwa dia tidak jauh lebih muda dari lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu memegang pedang panjang perak di tangannya. Diikat di punggung biksu adalah kapak perang besar, bahkan lebih panjang dari biksu itu sendiri, dan itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat dari kejauhan. Mereka melihat seorang pemuda berlumuran darah berdiri di bawah matahari. Pada saat itu, Feng Xiaomo merasa bahwa pemuda itu sangat menakjubkan. Lihat, itu jagal darah. Seseorang berteriak, jagal darah. Apa itu? Seorang pemuda yang sedikit gemuk bertanya dengan bingung. Nak, kamu sebenarnya belum pernah mendengar nama besar jagal darah sebelumnya. Kalimatmu saja sudah cukup baginya untuk membantai seluruh keluargamu, ucap seorang pria paruh baya pendek dan gemuk. Mendengar kata-kata pria paruh baya yang pendek dan gemuk, pemuda yang sedikit gemuk itu menggigil dan dengan bijak menutup mulutnya. Kakak, aku juga tidak tahu tentang jagal darah, maukah kamu memberi tahu kami? Sehingga si kecil ini tahu bagaimana dia mati, ucap seorang pemuda dengan mata yang tampak licik berjalan ke arahnya. Apakah kamu tahu sekte binatang iblis? Aku tahu sekte binatang iblis, sekte besar yang naik paling cepat. Jagal darah berasal dari sekte binatang iblis, tapi dia telah pergi. Kekuatannya kemudian berada di 3 besar, dia juga memiliki binatang puncak martial king, ucap pria paruh baya yang gemuk itu. Benar-benar hebat. Apa maksudmu benar-benar hebat? Jagal darah. Jumlah orang yang telah dia bantai, kurang lebihnya mencapai 10.000 jiwa, ucap pria gemuk pendek itu memandang dengan jijik pada pemuda itu. Artinya jelas, pemuda ini belum melihat dunia. Beralih ke Feng Xiaomo. Jagal darah, kali ini, biarkan aku bertarung. Ucap Feng Xiaomo, setelah dia dan jagal darah berhenti bergerak. Saudara tua Feng, menurutmu apakah aku bukan tandingannya? Pria berwajah merah itu berkata sambil melihat ke arah King Sui. Ini adalah kedua kalinya mengatakan ini. Aku tidak tahu pasti, yang jelas aura spiritual anak muda itu sangat kuat. Anda bisa membantuku, jika aku terpojok. Ucap Feng Xiaomo mengatakannya dengan santai. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan terkejut. Saudara tua Feng, biarkan aku bertarung melawannya, kali ini Anda lihat saja aku bertarung. Ucap jagal darah dengan tegas, menatap Feng Xiaomo. Sudahlah, begini saja, biar lebih mudah, bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membunuhnya?
Ucap Feng Xiaomou memandang ke arah King Sui yang semakin dekat. Saya tidak bisa main keroyokan untuk melawannya. Lihat jumlah orang di sekitar kita yang menonton. Bahkan jika kita membunuhnya, wajah apa yang akan kita miliki? Ucap Jagal Darah menggelengkan kepalanya karena penolakan. Bahkan Anda lebih mementingkan harga dirimu daripada hidupmu. Feng Xiaomou berkata pelan. Aku memang lebih mementingkan reputasiku daripada nyawaku. Jawab Jagal Darah dengan nada dingin. Baiklah, karena Anda bersikeras, aku akan menyetujuinya. Namun, Anda harus memanggil monster Anda untuk bertarung bersama Anda. Feng Xiaomou berkata, saat dia melihat Jagal Darah, ekspresi tegas di wajahnya. Jagal Darah melihat Feng Xiaomou menampakkan senyuman, dan menganggukkan kepalanya. Dia tahu Feng Xiaomou tidak ingin dia melepaskan kewaspadaannya, menggunakan metode ini untuk memberitahunya untuk tidak menahan diri. Pada titik ini, King Sui berjarak kurang dari 100 meter. Saudara tua Feng, Anda tidak diizinkan membantuku, bahkan jika aku akan mati, ucap Jagal Darah menatap mata Feng Xiaomou. Feng Xiaomou menganggukkan kepalanya, dia tahu seperti apa karakter Jagal Darah itu. Selama Jagal Darah berusaha sekuat tenaga, kemungkinan menang masih cukup besar. Jagal Darah menggenggam kapak perang besar di belakangnya dengan satu tangan, meraung keras ke arah langit dan tiba-tiba sosok besar binatang iblis muncul di sampingnya. Gruar. King Sui terkejut, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat. Binatang iblis tingkat Raja Bela Diri Puncak. King Sui tidak dapat membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah Raja Iblis Tigon. Diskusi dari sebelumnya telah didengar oleh King Sui, dia tahu bahwa Jagal Darah ini berasal dari sekte binatang iblis. King Sui berhenti dan melihat raksasa di depannya. Itu memiliki panjang sekitar 10 meter, tinggi 6 meter, dan lebarnya 4 meter. Itu memiliki kepala harimau besar yang jahat, tubuh singa ungu ukuran raksasa, dan memancarkan bau nafas yang menakutkan. Gruar, gruar. Iblis Raja Tigon mengangkat kepalanya dan meraung 2 kali ke langit. Raungan gemuruh menyebabkan banyak binatang terbang untuk bubar. Bahkan beberapa binatang terbang level Xiantian jatuh dari langit, menyebabkan kekacauan dan membunuh puluhan orang. Hanya bangau salju di ketinggian yang tidak terpengaruh, tetapi memberikan beberapa teriakan keras dan sangat nyaring. King Sui mengangkat kepalanya dan melihat bangau salju besar di udara. King Sui tahu bahwa bangau salju itu mungkin juga merupakan binatang iblis puncak Martial King, yang juga bahkan lebih kuat daripada Raja Iblis Tigon. King Sui menatap binatang iblis Raja Tigon besar itu, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang luar biasa dari Tigon itu. Biksu tua ini benar-benar memiliki puncak binatang iblis Raja Martial King. Ini tidak termasuk dalam perhitungan King Sui, pada kenyataannya, bantuan dari biksu tua ini adalah kebetulan atau memiliki alasan lain. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui kekuatannya. Bahkan dia sendiri tidak yakin berapa banyak kekuatan yang dimiliki biksu botak itu. Wow, iblis Raja Tigon. Seberapa kuat? Andai saja saya memiliki iblis Raja Tigon, ucap pemuda bermata licik, mata penuh iri. Saya harus menjadi kuat. Banyak orang mengungkapkan suara iri. Feng Xiaomou perlahan mundur dan diam-diam memperhatikan. Tuan Botak, karena Anda bukan dari klan Feng, maka jangan sia-siakan hidup Anda dengan sia-sia, ucap King Sui mengerutkan kening pada Jagal Darah. Jika King Sui tidak memiliki iblis babi ngepet, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi situasinya saat ini. King Sui tidak tahu kekuatan pasti dari binatang iblis Raja Tigon itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu tentang kekuatan 6 negara dan pertahanan 3 negara. Jauh lebih kuat dari dirinya, binatang tingkat Martial King memiliki kekuatan di atas rata-rata. Hahaha, kau pikir kau begitu hebat karena dapat membunuh beberapa Raja Bela Diri Puncak. Apakah kau memiliki kepercayaan diri untuk melawan Raja Iblis Tigonku? Ucap Jagal Darah dengan nada dingin. King Sui mengerutkan kening. Pemuda ini adalah benar-benar sombong. Untuk mengatakan kata-kata sebelumnya, dia benar-benar konyol. Ya, sepertinya King Sui akan dikubur di perut Raja Iblis Tigon.
Sayang sekali orang yang berbakat akan mati, desah pria gemuk pendek sebelumnya. Betapa membingungkan, bagaimana istana surgawi bisa membiarkan orang yang menentang surga mati di sini. Ucap penonton lainnya. Di atas udara, di punggung burung api. Kakak, mengapa King Sui belum memanggil Raja Iblis babi ngepetnya? Huoyun Liuli bertanya pada Chang Hai Mingyue. Seharusnya segera, percayalah pada King Sui. Jawab Chang Hai Mingyue menatap King Sui tanpa berkedip. Diskusi di bawah ini berjalan lancar, di atas udara, burung bangau salju bahkan tidak bergerak. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya tetapi semua orang merasa bahwa dia melihat ke bawah dengan serius. Gruar, iblis Raja Tigon memberikan raungan yang dalam lagi, tubuhnya yang sangat besar bergoyang, memberi tatapan maut pada King Sui, seolah-olah ingin mengoyak-ngoyak manusia yang lemah. King Sui tahu sekarang bahwa segala sesuatunya telah berkembang ke level ini, dia harus bisa mengalahkan lawan. Sejauh ini, King Sui telah menghemat kekuatannya untuk mempersiapkan pertempuran melawan Feng Xiamo atau ahli kuat lainnya. Aku akan membiarkan iblis Raja Tigonku bermain denganmu. Ucap jagal darah tersenyum pada King Sui, senyuman itu terlihat sangat kejam. Tidak perlu untukku menghadapi Tigon goblok itu, biarkan iblis bermain dengan iblis. Setelah King Sui mengatakan itu, dia memanggil Raja Iblis babi ngepet. Gruak gruak gruak, raungan keras terdengar meskipun tidak begitu mengejutkan seperti saat berevolusi, itu menyebabkan orang merasa ketakutan, hanya dengan suaranya. Raja Iblis babi ngepet yang berkilauan muncul di sisi King Sui. Berdiri di depan Raja Iblis Tigon, Raja Iblis babi ngepet tampak lebih kecil sekitar setengahnya. Sebelumnya King Sui telah memasangkan armor tempur di seluruh tubuh Raja Iblis babi ngepet, menyebabkan banyak orang merasakan dorongan untuk duduk di atasnya. Oh, jadi binatang iblis yang mengaum dari hari itu adalah Raja Iblis ini. Bisakah Raja Iblis babi yang seperti gajah itu mengalahkan Raja Iblis Tigon? Ucap seorang pemuda yang sederhana dan jujur bertanya. Jangan konyol, lihat ukurannya dan kamu akan tahu, jawab pemuda lain secara langsung. Orang bodoh ini menyebut orang lain bodoh, tidak tahu bahwa kekuatan binatang iblis tidak ada hubungannya dengan ukuran mereka, atau kita bisa membandingkan ukurannya, bantah seseorang paruh baya. Pemuda sebelumnya tersipu dan segera membuang muka. Di tempat King Sui berdiri. Ketika jagal darah melihat King Sui memanggil Raja Iblis babi ngepet, matanya terbuka lebar, dia bisa merasakan bahwa Raja Babi Raksasa ini tidak biasa, bahkan Raja Iblis Tigonnya sangat gelisah. Faktanya, Raja Iblis babi ngepet sejak dia berhadapan dengan Raja Iblis Tigon, Raja Iblis babi ngepet sangat tenang dan tidak terpengaruh dengan aura kekuatan Iblis Raja Tigon. Saat ini, Raja Iblis babi ngepet dengan senang hati berlari berputar-putar di sekitar King Sui, sepertinya tidak sedikit pun memperhatikan Raja Iblis Tigon. Ini menyebabkan King Sui merasa bingung. Ayo, cepat bertarung. Seseorang yang tidak dikenal berteriak dari kerumunan penonton. Cepat, ayo cepat. Teriakan penonton semakin riuh. Dalam waktu singkat, segala macam kekacauan meletus. King Sui baru saja mengeluarkan dua jimat. Jimat kekuatan dewa dan jimat perisai ilahi. Sus. King Sui melemparkan kedua jimat langsung ke arah tubuh dan kepala Raja Iblis babi ngepetnya. Meningkatkan kekuatan dan pertahanannya sebesar 30%. Raja Iblis babi ngepet telah menjadi sangat kuat, pertahanan yang menakutkan mencapai level 10 negara. King Sui sekali lagi mengeluarkan jimat kekuatan dewa dan jimat perisai ilahi, dan dia menempelkannya ke dirinya sendiri. Kali ini, seketika itu kekuatan King Sui meningkat secara signifikan, dia sekarang dengan kekuatan 4,5 negara, King Sui telah menyelesaikan persiapannya untuk melawan Biksu Botak dan Feng Xiamo. Setelah King Sui memproses kekuatan jimat, jagal darah mengambil tindakan dan memerintahkan Iblis Raja Tigon untuk menyerang Raja Iblis babi ngepet, dia juga bergerak menuju King Sui. Gruar, gruak, buom. Raja Iblis babi ngepet dan Raja Iblis Tigon bertabrakan satu sama lain.
Kekuatan iblis babi ngepet lebih lemah dari iblis Raja Tigon, tapi pertahanannya jauh lebih kuat. Raja iblis babi ngepet didorong mundur sejauh 10 meter, tetapi tidak terluka sedikit pun. Dia mengeluarkan raungan yang teredam dan pengap. Raja iblis babi ngepet sekali lagi bergegas menuju Raja iblis Tigon. Boom! Kali ini, Raja iblis Tigon hanya menggunakan cakar singa raksasa dan mencakar tubuh Raja iblis babi ngepet. Swoosh! Boom! Bruak-bruak! Raja iblis babi ngepet terlempar ke belakang sejauh 10 meter lagi. Tubuh besar itu menyebabkan kekacauan total di sekitarnya, menyebabkan tanah banyak retakan yang dalam. Itu telah mengalami kerusakan yang parah. Itu adalah hasil dari Raja iblis babi ngepet dan Raja iblis Tigon yang bertabrakan satu sama lain. Wush! Duar! Ekor Raja iblis Tigon yang besar menyapu ke arah Raja iblis babi ngepet. Groar! Groar! Binatang besar itu terus meraung. Pada saat ini, jagal darah telah bergegas ke sisi King Sui. Wus-wus! Selas-selas! Kapak perang di tangannya mengiris secara horizontal padanya. Kekuatan ganas ini adalah yang terbesar yang pernah dihadapi King Sui sejauh ini. Seni mengejar. King Sui menusukkan pedangnya ke arah kapak pertempuran raksasa. Dia tanpa ragu mengurangi kecepatan lawannya dan juga meningkatkan berat badan lawannya. Wush, duar-duar. Sangat kuat. King Sui merasakan tubuhnya bergetar. Jagal darah tidak merasa sangat santai lagi. Dia bisa merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya, alisnya berkerut. Wow! Jagal darah dengan ganas berteriak. Dari tubuhnya keluar cahaya. King Sui jelas bisa merasakan bahwa setelah raungan seperti singa itu, efek seni mengejar telah lenyap dari tubuhnya. Sangat menarik, gumam King Sui. Wush slash! King Sui sekali lagi menyerang jagal darah dengan pedangnya. Di pertukaran ini, King Sui menerapkan seni mengejar lagi. Wush! Boom! Sekali lagi mereka berbenturan. King Sui bisa merasakan peningkatan 20% berat dan 20% penurunan kecepatan mempengaruhi jagal darah sekali lagi. Kali ini, jagal darah tidak mengaum lagi seperti sebelumnya, tapi dengan tenang mengangkat kapak perangnya. Perlahan, kapak tempur yang awalnya berwarna hitam mendapatkan semburat merah, bercampur dengan warna hitam dan berubah menjadi warna merah tua. Wajah King Sui terlihat berhati-hati karena dia bisa merasakan kekuatan jahat dari kapak perang, menyebabkan orang merasa gelisah. Gruak, greak greak greak, boom. Tiba-tiba, ada suara bumi bergetar. Dia melihat Raja Iblis Babi Ngepet berdiri di depan celah besar, dan Raja Iblis Tigon berada di udara. Alasannya adalah karena kali ini ketika Raja Iblis Babi Ngepet menyerang ke Raja Iblis Tigon, tiba-tiba dia mengaktifkan teknik hentakan kakinya. Sejak saat itu, celah muncul di bawah kaki Raja Iblis Babi Ngepet, menyebar ke arah Raja Iblis Tigon. Raja Iblis Tigon memiliki reaksi yang sangat cepat. Tubuhnya yang besar melompat, tetapi pada saat ini, Raja Iblis Babi Ngepet menyerbu ke arah Raja Iblis Tigon, yang berada di udara. Tubuh Raja Iblis Babi Ngepet bersinar dengan cahaya terang dan mulutnya terbuka lebar menargetkan leher Raja Iblis Tigon. Jika Raja Iblis Babi Ngepet mencapai sasarannya, bahkan Raja Iblis Tigon akan terluka parah, atau mungkin kehilangan semua kekuatan pertempurannya. Karena itu adalah titik terlemah dari Raja Iblis Tigon. Raja Iblis Tigon selamat karena ada serangan pedang yang membantunya. Raja Iblis Tigon marah, di udara, dia mengibaskan ekor besarnya ke tubuh Raja Iblis Babi Ngepet. Wush slaas, boom. Pada saat yang sama, pedang panjang perak juga menembus Raja Iblis Babi Ngepet. Gruak-gruak, Raja Iblis Babi Ngepet mengeluarkan raungan keras. Ada lubang kecil yang menusuk Iblis Babi Ngepet raksasa itu. Feng Xiamo. Feng Xiamo telah bergerak. Anjing tua bangsat, teriak King Sui marah. Dengan teknik pedang Feng Xiamo, dia benar-benar bisa menembus pertahanan Raja Iblis Babi Ngepet, meskipun itu cedera kecil. Pedang panjang Feng Xiamo mungkin bukan benda biasa dan itu juga berkontribusi. King Sui juga terkejut karena itu Feng Xiamo juga telah memahami konsep penerapan kekuatan,
mengambil satu jin kekuatan dan mengubahnya menjadi 2 jin. Ini adalah hasil dari pelatihan teknik bela diri ke alam tertentu. Alam semacam ini tidak memiliki definisi nilai yang jelas, seperti biasanya menyerang titik lemah. Mendengar raungan menyakitkan dari Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui merasakan tikaman di hatinya dan dengan marah memelototi Feng Xiamo. Dasar anjing tua, betapa tidak tahu malu, lelaki tua klan Feng benar-benar tidak tahu malu. Dua lelaki tua bergabung tangan mereka bersama untuk menangani satu pemuda. Huoyun Liuli berteriak marah saat dia melihat Feng Xiamo bergerak. Klan Feng memang selalu tidak tahu malu. Klan Feng, ini normal bagi mereka. Kamu tidak tahu semua hal tidak tahu malu yang telah mereka miliki, jawab Chang Hai Mingyue. Benarkah? Ya, merenggut seorang gadis biasa. Bukan apa-apa. Mereka bahkan menyambar pengantin perempuan. Kakak perempuan, apa yang harus kita lakukan? Huoyun Liuli melihat ke arah Chang Hai Mingyue. Kita harus tetap menunggu di sini. Jika kita membantu King Sui, bukannya membantu, kita hanya menambah kekacauan bagi King Sui, ucap. Chang Hai Mingyue mengerutkan kening. Saudara tua Chang, haruskah kita turun dan mengganggu Feng Xiamo? Yuan memandang Chang Wuya dan mengerutkan kening saat dia bertanya. Mari kita tunggu dulu, King Sui memberitahu kita sebelumnya untuk tidak ikut campur, kita akan mengamati situasinya dulu. Chang Wuya menjawab sambil mengepalkan tinjunya. Raja Iblis Babi Raksasa itu benar-benar kokoh. Raja Iblis Tigon yang di ranah puncak Martial King tampaknya tidak cukup untuk merusaknya, ucap seorang pria paruh-baya yang tampan berkata sambil berpikir. Raja Iblis Babi Raksasa ini sekeras berlian, apakah mungkin untuk membunuhnya? Raja Iblis Tigon bukanlah tandingannya, Iblis Babi Ngepet itu terlalu kuat, apakah mungkin untuk menerobos tingkat Martial Saint di masa depan? Para pengamat terus-menerus berdiskusi dengan para rombongannya. Di tempat pertarungan, Jagal Darah menyadari gerakan Feng Xiamo. Pada awalnya, dia mengerutkan kening, tapi dia dengan cepat menjadi diam. Dari situasi bentrokan sebelumnya, dia tahu Raja Iblis Tigon akan dihajar sampai mati. Jika bukan karena Feng Xiamo, Raja Iblis Tigonnya akan mati, jika tidak, pasti akan terluka parah. Dan pada saat ini, mungkin hidupnya melebihi reputasinya, terlebih lagi, Feng Xiamo sudah bergerak. Karena sudah ada kecaman untuk ini, dia mungkin juga membuatnya sepadan. Jagal Darah tidak lemah. Tidak membiarkan Feng Xiamo membantu adalah kebanggaan seorang kultivator, itu tidak ada hubungannya dengan menjadi orang baik atau jahat. Karena Feng Xiamo telah bergerak, dia tidak punya alternatif lain, memegang kapak perang, yang memancarkan cahaya merah tua, wajah Jagal Darah tampak menyeramkan. Di sisi lain, Feng Xiamo bergegas mengacungkan pedangnya. King Sui mengerutkan kening. Dengan segera, rompi lapis baja level 7 diaktifkan, dan juga mengeluarkan jimat surgawi yang telah dia persiapkan sejak lama. Jimat surgawi yang ini khusus dibuat dengan kuas kaligrafi emas yang dapat menurunkan kecepatan lawan sebesar 30% dari kecepatan King Sui. Wosh! King Sui langsung menerapkannya pada Jagal Darah, yang bergegas ke arahnya. Kecepatan Jagal Darah awalnya sudah lebih lambat dari King Sui sedikit. Sebagai tambahan, dia sudah terpengaruh oleh teknik mengejarnya, menyebabkan 20% penurunan kecepatan. Sekarang, ada tambahan 30% penurunan berdasarkan kecepatan King Sui. Secara total, itu menyebabkan Jagal Darah kehilangan lebih dari 50% dari kecepatannya, membuat Jagal Darah ingin menangis. King Sui menyadari bahwa teknik mengejar dan jimat surgawi memiliki sinergi yang sangat baik, langsung mengubah kultivator puncak Martial King yang kuat menjadi sampah. Tanpa kecepatan, mereka hanya bisa berdiri di sana dan tertabrak. Duar. Setelah itu dengan kecepatannya, King Sui menuju Feng Xiamo. Klaang. Duar. King Sui muncul tiba-tiba, dan pedang biduk King Sui bentrok dengan pedang panjang Feng Xiamo. King Sui terguncang mundur, dia bisa merasakan ki dan darahnya kacau. Memang Feng Xiamo berada di ranah yang sangat mengesankan.
Meskipun masih berbeda dari leluhur tua istana surgawi sampai batas tertentu, itu masih lebih tinggi dari dirinya. Ketika King Sui berbenturan dengannya, jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan rompi lapis baja level 7, dia akan terluka parah. Sekali lagi King Sui mengayunkan pedang beratnya dan bentrok dengan pedang Feng Xiamo, tanpa suara lebih jauh. Duar. Keduanya mundur beberapa langkah. Saudara tua Feng, jangan bentrok pedang dengannya, teriak Jagal Darah. Wush duar. Sayang sekali sudah terlambat, King Sui bahkan menggunakan semua kekuatannya. Teknik seni mengejar. Duar. King Sui masih mundur beberapa langkah. Feng Xiamo menemukan kilatan putih datang dari dalam pakaiannya di dadanya. Perasaan spiritual King Sui menemukan efek dari seni mengejar telah menghilang. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu, apa gunanya seni mengejar? Gumam King Sui merasa tertekan. King Sui mengambil jimat surgawi penurunan kekuatan dan bersiap melemparkan ke Feng Xiamo. Teknik memasang jimat itu sangat penting. Selama memiliki kecepatan untuk memastikan lawan tidak bisa menghindari, itu akan selesai. Swoosh! Klaang! Tiba-tiba Feng Xiamo sudah bersembunyi, jimat penurunan kekuatan secara tidak sengaja menghantam Raja Iblis Tigon. Gruoar! Raja Iblis Tigon yang meraung keras, mencoba menebas Raja Iblis Babi Ngepet dengan cakarnya meleset. King Sui sekali lagi mengeluarkan jimat pengikat. Dia memiliki persediaan yang cukup banyak dari alam valet jade immortal, yang telah disiapkan secara khusus untuk hari ini. Kecepatan King Sui tidak kalah dengan Feng Xiamo. King Sui tahu ini adalah hasil dari tahap kesempurnaan agung dari pembersihan kaki ilahi dan sepatu tempur yang dia kenakan. Setelah ini meningkatkan kecepatannya, barulah dia bisa sebanding dengan Feng Xiamo. Menemukan kesempatan, King Sui menebas Raja Iblis Tigon. Duar-duar, wush, buom. Raja Iblis Tigon roboh terluka. Gruoar. Raja Iblis Tigon bangkit meraung marah. Kali ini, kecepatan dan tenaga Raja Iblis Tigon sangat berkurang. Jagal Darah merasakan bahwa dia tidak dapat mengikuti jejak King Sui, dan memutuskan untuk bergegas menuju Raja Iblis Babi Ngepet, memegang senjatanya yang sangat besar. Setelah Feng Xiamo menyesuaikan kondisi mental, dia kemudian juga bergegas menuju Raja Iblis Babi Ngepet. Meskipun King Sui memiliki kepercayaan pada Raja Iblis Babi Ngepetnya, ketika melihat senjata Jagal Darah dan Feng Xiamo, King Sui tetapi pada saat ini, dia mengatupkan rahangnya, secara telepati memanggil Iblis Babi Ngepetnya. Pada saat yang sama, King Sui menginjak Raja Iblis Tigon. Teknik bentuk gajah. Injak. Teriak King Sui. Buom. Duar-duar-duar-duar. Kraak-kraak-kraak. Buom. Suara gemuruh terdengar. Ada retakan yang mengerikan dan debu terbang ke udara. Suara besar dari ledakan menyebabkan sekitar 100 meter menjadi lubang. Beberapa paviliun di sekitar klan Feng roboh. Raungan kematian yang sangat keras dari Raja Iblis Tigon menyebabkan banyak orang gemetar. Bahkan bangau salju di udara terbang lebih tinggi beberapa meter. Gelombang kejut yang besar menyebabkan rumput dan bumi di sekitarnya terbalik. Pohon-pohon besar di dekatnya hancur oleh guncangan, bahkan banyak yang jauh pergi telah roboh di tempat. King Sui tidak membuat gerakan lain setelah menunjukkan teknik bentuk gajah yang perkasa. Bahkan Feng Xiamo dengan cepat mundur. Jagal Darah itu mengeluarkan darah dan terhempas ke belakang oleh gelombang kejut karena kecepatannya. Kecepatannya terlalu lambat, ditambah fakta bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan gelombang kejut, dia tidak akan bisa menghindarinya bahkan jika dia menginginkannya. King Sui tidak khawatir tentang keadaan Raja Iblis Babi Ngepet. Dia tahu bahwa ia dapat bertahan melawan kekuatan semacam ini dan mampu menerima kerusakan besar. Selain itu, titik di mana kekuatan dentuman berkumpul adalah pada Raja Iblis Tigon. Itu adalah titik pusat kekuatan di mana ledakannya paling kuat. Ketika King Sui mendengar raungan yang keras dan menyedihkan, dia sudah tahu bahwa Raja Iblis Tigon, yang hanya memiliki kekuatan pertahanan 3 negara, pada dasarnya dapat dianggap tidak berdaya di bawah kekuatan injakan sekuat kekuatan 10 negara. Bruk, Jagal Darah terjatuh di tempat yang jauh.
Setelah dia berjuang beberapa saat, dia tetap terjatuh di tanah dan tidak bergerak. Meskipun kekuatan hentakan dari gajah perkasa tidak ditujukan padanya, jaraknya kurang dari 10 meter dari tempat di mana kekuatan tersebut paling terkonsentrasi. Jika dia berada 2 meter lebih dekat darinya, dia mungkin akan mati di tempat. Bagaimanapun, kekuatan pertahanannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan 10 negara. Faktanya, teknik bentuk gajah yang perkasa juga merupakan satu-satunya teknik yang dapat menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Kekuatan sebenarnya dari teknik bentuk gajah terletak pada kekuatan penghancurnya. Untuk dua teknik yang setara dengan 10 negara dalam hal kekuatan, jika salah satu teknik memiliki kekuatan penghancur yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, hal itu dapat mengubah hasil secara signifikan. Perlahan, asap di udara mulai menyebar. Ketika penonton dapat melihat tempat pertempuran lagi, mereka semua terkejut dengan hasil pertempuran tersebut. Satu-satunya yang mengejutkan adalah melihat lubang besar sepanjang 10 meter dan lebar di tempat di mana Raja Iblis Tigon berdiri sebelumnya. Selain itu, kedalamannya juga beberapa puluh meter. Padahal tempat itu dipenuhi dengan batu-batu yang paling keras dari yang paling keras. Raja Iblis Babi Ngepet berdiri di tepi lubang besar sedangkan Raja Iblis Tigon berada di dalamnya. Dia tidak memiliki tanda-tanda pergerakan apapun, dan fluktuasi energi apapun tidak dapat dirasakan darinya. Orang-orang sudah tahu kalau dia sudah mati hanya dengan sekali pandang. Selain itu, perutnya juga berantakan total. Raja Iblis Tigon mati. Seseorang misterius di atas binatang terbang di udara berteriak, "Itu, Gruaak-gruaak." Raja Iblis Babi Ngepet berdiri di tepi lubang besar sambil mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Tidak banyak inkonsistensi dalam suaranya. Itu juga tidak memiliki aura yang mengguncang surga, juga tidak mengandung kegembiraan karena menang. Itu hanyalah lolongan yang lembut dan panjang. Ini membuat King Sui merasa sangat terkejut. Dia tahu bahwa binatang iblis yang mencapai tahap seperti ini akan mulai memiliki sedikit kecerdasan mereka sendiri. Oleh karena itu, ia menduga mungkin ada rasa simpati terhadap bangkai Raja Iblis Tigon tersebut. Hari ini, aku memang telah memperluas wawasanku. Sejauh ini adalah satu-satunya pertarungan yang pernah kulihat yang terdiri dari kekuatan yang paling tangguh, ucap seorang pria yang membawa pedang panjang gemetar saat dia berkata dengan gelisah. Aku juga, perjalanan ini layak untuk dilakukan. Aku merasa telah menemukan sesuatu yang sangat saya inginkan, ucap seorang dewasa muda diam-diam mundur setelah dia selesai berbicara. Dia pergi tanpa ragu-ragu. Pemuda bernama King Sui ini sangat menarik. Meskipun usianya masih sangat muda, dia sudah memiliki keberanian seperti itu. Gadis-gadis yang dia sukai pasti sangat bahagia, ucap seorang wanita gemuk menatap King Sui dengan tatapan konyol. Dasar nimfomania, ucap seorang dewasa muda dengan getir dan penuh kebencian. Sialan kau dan omong kosongmu. Ibumu adalah nimfomania. Seluruh keluargamu adalah seorang nimfomania. Wanita itu berteriak pada orang dewasa muda itu. Anak muda itu terdiam tanpa kata. Di atas udara di punggung burung api. Kakak, lihat, Raja Iblis Babi itu sangat kuat. Akan sempurna jika Feng Xiaomou juga diledakkan sampai mati karenanya. Huoyun Liuli berkata dengan gembira. Saat Chang Hai Mingyue memandang Huoyun Liuli, senyum tipis muncul di wajahnya. Saudari, lihatlah betapa indahnya burung bangau es itu, ucap Huoyun Liuli sambil melihat ke arah burung bangau es raksasa tidak terlalu jauh di atasnya. Ya, luan merah King Sui tidak terlihat seindah luan biru milik penguasa istana Misty Hall. Kekuatannya juga sedikit lebih rendah. Jika penguasa istana ada di sini, luan birunya mungkin akan mampu melawan burung bangau es itu. Ucap Chang Hai Mingyue merasa jauh lebih santai sekarang. Ini mungkin karena Raja Iblis Tigon mati, dan jagal darah kehilangan kemampuannya bertarung, itu sebabnya dia berminat untuk membicarakan beberapa hal lain. Beralih di bawah, tempat pertempuran. Pada saat ini, King Sui mengarahkan pandangannya pada Feng Xiaomou yang tidak jauh darinya.
King Sui semakin percaya diri karena kematian Raja Iblis Tigon dan kondisi jagal darah yang belum diketahui. Terlebih lagi, keadaan armor bintang lapis baja level 7 bahkan belum mencapai setengah dari batas waktunya. Aku benar-benar meremehkanmu. Saat ini, tidak ada emosi apapun di wajah Feng Xiaomo. Kerutan di wajahnya yang kering menjadi sangat dalam dan menarik perhatian. Harga dari meremehkan lawan terkadang bisa sangat besar, ucap King Sui sambil menatap Feng Xiaomo dengan tenang. Haha, ketika kamu seusiaku nanti, tidak ada sesuatu pun yang dianggap besar. Hidup itu seperti secangkir teh, tapi milikku sudah dingin. Feng Xiaomo menunjukkan senyuman kesepian saat dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Gruaak, Raja Iblis Babi Ngepet berdiri di depan King Sui dan meraung ke arah Feng Xiaomo. Seorang pahlawan melewati masa jayanya. Ketika King Sui memandang Feng Xiaomo, dia merasa Feng Xiaomo mengeluarkan aura semacam ini dengan sangat kuat. Namun kadang-kadang, begitu sesuatu dilakukan, hal itu tidak lagi dapat dikendalikan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk melanjutkan. King Sui, mari kita buat kesepakatan di antara kita, bagaimana menurutmu? Ucap Feng Xiaomo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kesepakatan apa yang bisa kita buat? King Sui bertanya sambil merajut alisnya. Tidak ada hal buruk bagimu, kamu bisa mempertimbangkannya, ucap Feng Xiaomo tersenyum. Beritahu aku tentang itu, ucap King Sui mengernyitkan alisnya. Jika kamu menang dalam pertarungan ini, berikan klan Feng yang masih tersisa hidup. Aku dapat memberikan hal-hal yang kau inginkan. Ucap Feng Xiaomo tersenyum ketika dia berbicara dengan King Sui. Bagaimana jika aku tidak menang? Ucap King Sui tersenyum dan kembali menatap Feng Xiaomo. Maka satu-satunya pilihan yang tersisa untukmu adalah kematian. Jawab Feng Xiaomo. Lalu bagaimana jika aku malah membunuhmu? Ucap King Sui masih mempertahankan senyumnya saat dia bertanya. Itu tidak penting. Selama kamu menjanjikan ini padaku, aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Kecuali jika kamu memberi klan Feng kebebasan, aku akan segera menghilangkan semua hal yang kamu inginkan, ucap Feng Xiaomo menekankan. King Sui tidak pernah berencana melenyapkan klan Feng sejak awal. Dia yakin bisa membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya semakin kuat. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa tidak ada gunanya dia menghancurkan klan Feng. Dengan membuat kesepakatan dengannya, dia bahkan bisa mendapatkan sejumlah kompensasi darinya. Koleksi Feng Xiaomo pasti akan lebih berharga dari koleksi klan Feng itu sendiri. Baiklah, jika aku menang darimu dan kamu terbunuh, aku akan membiarkan sisa klan Feng hidup, ucap King Sui berjanji padanya. Aku berharap kamu bisa memegang kata-katamu. Saat ini, kamu sudah menjadi karakter yang berdiri di atas semua orang di piramida benua Green Cloud. Kata-kata seorang pejuang bernilai 9 tripod suci. Aku akan percaya apa yang kamu janjikan. Jadi, ini adalah koleksiku. Adapun hal-hal lain di klan Feng, itu bukanlah hal yang kamu minati. Ucap orang tua itu segera melemparkan bungkusan sutra interspatial ke King Sui. Sachet sutra interspatial. King Sui segera mengambilnya. Namun dia tidak membukanya. Dalam pertarungan kita hari ini, kita akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyimpan barang itu untuk dirimu. Jika kamu mati, aku masih bisa mengambilnya kembali, ucap Feng Xiaomo. Wosh! Pada saat ini, Feng Xiaomo mengeluarkan niat bertarung yang kuat. King Sui segera memasukkan bungkusan sutra interspatial ke alam valet jade immortal. Jika koleksimu gagal memuaskanku, aku tidak keberatan melakukan satu putaran eliminasi lagi. Nada lembut King Sui terdengar lembut namun memiliki kekuatan yang cukup untuk meyakinkan orang. Yakinlah, setelah aku mati, jika apa yang kuberikan padamu masih belum memuaskanmu, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Tidak ada lagi orang di klan Feng yang bisa menghentikanmu, jawab Feng Xiaomo. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa lagi membuang waktu karena setengah dari batas waktu untuk rompi lapis baja level 7 telah habis. Awan cahaya angin lembut,
Feng Xiamo berteriak dengan lembut. Pakaian sutra berwarna perak di tubuhnya mulai memancarkan cahaya samar berwarna perak, membuatnya tampak ilusi. Begitu Feng Xiamo bergerak, hati King Sui tenggelam. Dia mengangkat benang demi benang dari bayangan saat dia dengan cepat bergerak menuju King Sui. Wuslas! Kecepatan yang sangat mengerikan. King Sui dengan cepat mengeluarkan palu surgawi miliknya untuk memblokir serangan. Wusduar! King Sui terhuyung dan terlempar ke belakang. Wush! Klaang! Feng Xiamo di sisi lain, terus menyerang King Sui seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya. Gruaak! Wush! Raja Iblis Babi Ngepet juga menyerang Feng Xiamo. Sayangnya, saat ini, kecepatan Raja Iblis Babi Ngepet terlalu lambat dibandingkan Feng Xiamo. Meskipun dia memiliki kekuatan dan pertahanan yang hebat, dia tidak berguna dalam situasi seperti ini. Kecepatan terlalu penting. Sekali lagi, pedang panjang berwarna putih keperakan milik Feng Xiamo ditebas dari samping dengan aura pedang sepanjang 2 meter. Wush! Slaas! Ini sudah ketiga kalinya King Sui mengelak. King Sui memegang palu di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. King Sui mengambil kesempatan itu. Dia menggabungkan teknik serangan perisai dengan kekuatan palu gemetar surga dan membenturkannya dengan pedang panjang Feng Xiamo. Duar! Peng! Bersamaan dengan itu, King Sui melemparkan jimat pengikat di tangan kirinya ke sekeliling Feng Xiamo. Injakan gajah yang perkasa. Duum! King Sui tiba-tiba menginjakkan kakinya di udara, saat dia dan Feng Xiamo yang masih di udara. Dengan adanya Raja Iblis Babi Ngepet di bawah, babi itu telah menyegel area tempat Feng Xiamo mendarat. King Sui hanya berusaha agar jimat pengikat dapat bekerja. Bagaimanapun juga, kecepatan Feng Xiamo terlalu cepat. Jika King Sui membuat kesalahan sekecil apapun, itu akan membuatnya menyesal seumur hidup. Meskipun King Sui memiliki status pertahanan yang setara dengan 3 negara di bawah pengaruh rompi lapis baja level 7, King Sui masih tidak berani mengambil risiko. Bagaimanapun, kekuatan Feng Xiamo melebihi pertahanannya. Terlebih lagi, dia memiliki metode unik dalam menggunakan kekuatannya. Jadi begitu dia terluka di titik lemah tubuhnya, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Wus! Peng! Sudah banyak jimat pengikat terkoyak di sekitar Feng Xiamo. Hanya satu jimat pengikat yang berhasil diterapkan. Itu sudah sepadan. Selain itu, seni mengejar King Sui juga telah mencapai target. Hong! Buom! Teknik gajah perkasa King Sui dari sebelumnya sekali lagi menyebabkan kekacauan di semua tempat. Rasa spiritual terungkap. King Sui berhenti memberi Feng Xiamo kesempatan untuk menggunakan teknik aneh yang dapat menghilangkan efek teknik seni mengejar. Dia dengan ganas menyerangnya dengan serangan perisai lainnya. Energi alam. King Sui meningkatkan energi alamnya hingga mencapai puncaknya. Pada saat King Sui memaksa Feng Xiamo, dia juga terus-menerus mengoperasikan setiap kekuatan negara miliknya yang masih bisa ditingkatkan lebih jauh. Untuk saat ini adalah pertarungan ketahanan. Saat ini, mereka berdua berjuang untuk menguras tenaga satu sama lain. Dia bersaing dengan Feng Xiamo untuk melihat siapa yang lebih cepat lelah. Feng Xiamo yang kecepatannya berkurang 2 kali karena dampak jimat surgawi, King Sui memiliki kecepatan yang hampir sama dengan Feng Xiamo. Sekali lagi, King Sui menyaksikan efek besar yang ditimbulkan oleh jimat pengikat dan seni mengejarnya. Tendangan harimau. Duar. Pedang gelombang keempat. Duar. Setelah setiap serangan, King Sui akan langsung menyerangnya lagi. King Sui mengandalkan rompi lapis baja level 7, pembuluh darah, tulang, dan organ kuat yang dia kembangkan, serta pemulihan diri yang sangat kuat dari teknik penguatan kuno. Meskipun untuk saat ini, kekuatannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Feng Xiamo, King Sui merasa bahwa kekuatan perlawanannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Gruaak! Saat ini, Iblis Babi Ngepet juga membantu. Karena kekuatan dan kecepatan bukanlah keahlian khusus babi tersebut, dia hanya menantikan momentum yang tepat untuk melakukan serangan. Babi ngepet itu terus memelototinya seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya sepanjang waktu.
Feng Xiamo selalu bisa menghindari serangan Raja Iblis Babi Ngepet setiap kali menyerang. Hanya saja, setelah beberapa kali berbenturan dengan King Sui, dia mulai merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Noda darah keluar dari sudut mulut Feng Xiamo. Hal yang sama berlaku untuk King Sui, dirinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Feng Xiamo. Namun perlahan, Feng Xiamo mulai menyadari bahwa kekuatannya menurun secara signifikan. Sebaliknya, pemuda di depannya tampak seperti belum pernah merasakan bagaimana rasanya lelah. Setiap serangan dan irisannya seperti angin topan dan badai. Boom! Serangan mereka sekali lagi berbenturan, dan mereka sama-sama mundur beberapa langkah. Uhuk, huek, puh. Baik King Sui dan Feng Xiamo batuk darah pada waktu yang hampir bersamaan. King Sui dapat dengan jelas merasakan pembuluh darah dan organnya yang rusak perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gambaran yin-yang dalam kesadarannya juga mempercepat perputarannya. Itu memancarkan sedikit cahaya keemasan yang membenamkan pembuluh darah, tulang, dan organnya. Ini juga merupakan salah satu sisi kuat dari teknik penguatan kuno. Sudah 15 menit penuh sejak Feng Xiamo terkena teknik jimat pengikat dan seni pengejaran King Sui. Dalam 15 menit itu, senjata-senjata itu telah saling bertabrakan beberapa ribu kali. Gelombang kejut yang sangat besar menyebabkan lingkungan sekitar berubah menjadi reruntuhan. Raja Iblis Babi Ngepet terus-menerus berusaha berkoordinasi dengan King Sui. Feng Xiamo terpaksa menghadapi King Sui. Jika dia terus mundur, dia akan memberikan kesempatan bagi Raja Iblis Babi Ngepet dan King Sui untuk menyerangnya dari belakang dan depan yang akan mengakibatkan kematiannya. Duar. Feng Xiamo sekali lagi menghadapi King Sui dan didorong mundur. Namun saat ini, dia menggunakan salah satu tangannya untuk menghubungkan titik-titik di udara dengan cepat. Dia tampak seperti sedang membentuk segel. Aura sengsara dan sedih yang terpancar dari segel menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Seluruh tangannya dengan cepat berubah menjadi merah darah, membuatnya tampak sangat aneh dan menyeramkan. Segel duka berdarah. Hahaha, teriak Feng Xiamo sambil tertawa gila. Dia sudah gila. Kali ini, King Sui sudah selesai. Semuanya akan berakhir. Seluruh penonton riuh dengan diskusi mereka. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Huoyun Liuli dengan cemas menatap Chang Hai Mingyue. Dia tanpa sadar bertanya pada Chang Hai Mingyue yang ada di sebelahnya. Chang Hai Mingyue menggigit bibirnya. Kedua tangannya digenggam erat, begitu erat sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa kulit telapak tangannya terkelupas akibat kukunya. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah melihat kembali ke Chang Wuya dan yang lainnya yang tidak begitu jauh darinya. Chang Wuya tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya ke arah mereka. Sudah terlambat, ucapnya. Kuaak, burung api berteriak kencang dalam kesedihan. Tapi itu masih mengikuti keinginan King Sui dan tidak berani mendekat. Siu. Feng Xiamo mulai bergerak. Kecepatannya sangat cepat sampai sulit untuk diikuti dengan mata telanjang. King Sui tahu bahwa kecepatan dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Sampai sekarang, dia telah mencapai kecepatan yang menakutkan. Cahaya menyilaukan yang muncul dari pedang panjang berwarna putih perak, membuat King Sui merasa gugup. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan Feng Xiamo mengeluarkan aura menyedihkan, haus darah dan kesepian. Aura tidak damai memaksa King Sui untuk menghentikan apa yang dia lakukan. King Sui yang melepaskan indera spiritualnya bisa dengan jelas merasakan tubuh Feng Xiamo perlahan-lahan layu. Teknik macam apa segel berdarah duka yang sangat besar ini? Apakah dia mencoba bunuh diri? Atau apakah dia ingin mati bersamaku? Gumam King Sui. King Sui masih bisa merasakan tekanan yang mengintimidasi mendekat dan aura pedang yang begitu menakutkan sehingga membuat seluruh tubuhnya menegang. Tiba-tiba, King Sui merasakan tingkat kultivasi yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya mengunci matanya pada Feng Xiamo yang memegang pedang mendekat seperti hujan meteor. Pedang itu mengarah langsung ke jantungnya.
King Sui merasa bahwa dia tidak akan bisa bertahan melawan serangan itu tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia juga tidak akan bisa menghindarinya. Pada saat ini, kecepatan dan serangan Feng Xiaomou telah mencapai tingkat yang sangat tinggi yang hanya bisa dilihat oleh King Sui. Pada saat sebelum pedang panjang menembus zirah emas King Sui, seluruh tubuhnya bergetar dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Siu, slaas. King Sui tertusuk langsung oleh pedang panjang. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang bersama dengan pedang di tubuhnya. Huek, puh, boom. Pada saat yang sama, mulut penuh darah segar terlihat keluar dari mulutnya. Feng Xiaomou diam-diam berdiri di tempat King Sui sebelumnya berada. Dia tetap membeku di sana untuk sementara waktu. Setelah itu, dia perlahan jatuh ke belakang seperti pohon tua yang layu. Wus, boom. Baik Feng Xiaomou dan King Sui jatuh ke tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Hanya dalam satu nafas, sosok King Sui hampir diwarnai warna merah sepenuhnya oleh darahnya sendiri. King Sui, King Sui. Beberapa detik sebelum King Sui sadar kembali, dia bisa mendengar banyak orang memanggilnya, Huoyun Liuli, Chang Hai Mingyue, Chang Wuya, Fei Wuji. Tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah dia kembali ke kehidupan sebelumnya. Jiwanya melewati berlalunya waktu dan kembali ke masa ketika King Sui masih kecil dan tinggal bersama ibunya King Yi. Sampai saat dia mampu membudidayakan seni bela diri dan memperoleh teknik penguatan kuno, dia selalu merasa sebagai sampah. Selama itu dia mengetahui tentang masa lalu ibunya. Sejak saat itu, King Sui selalu ingin melenyapkan klan Yan. Dia merasa bahwa dia perlu melakukannya apapun yang terjadi, jadi dia berkultivasi dengan keras sejak awal. Dia tidak beristirahat bahkan sehari. Bertemu si King Zuang, bertemu Wen Ren Wu Suang, bertemu Yu He, Yu Donghao, menimbulkan kebencian dengan klan Situ di kota 100 Miles dan klan Gong Yang di kota Sungai Surgawi, serta membunuh seorang prajurit Xiantian untuk pertama kalinya. Bertemu dengan Ye Jiange dan maju ke tahap Xiantian, memasuki Sekte Pedang Langit dan dipromosikan menjadi penatua. Bertemu Huoyun Liuli, Chang Hai Mingyue, pergi ke benua Green Cloud. Semua adegan ini muncul satu demi satu seperti dia melihat cahaya saat menunggang kuda. Menghancurkan klan Yan dan mewujudkan keinginan ibunya. Ibu, King Sui memikirkan wanita di 100 Miles yang selalu memikirkannya dan memedulikannya dengan segala cara yang mungkin. Orang yang paling dekat dengannya sepanjang hidupnya, wanita yang merupakan ibunya. Apakah aku sudah mati? King Sui akhirnya mengingat pertarungannya dengan Feng Xiaomou. Pada saat yang paling penting, King Sui menggunakan teknik kehalusan menit. Meskipun pada saat itu, sepertinya King Sui hanya gemetar, tetapi pada saat pedang Feng Xiaomou memasuki tubuhnya, getaran itulah yang memungkinkannya untuk menghindari pedang sedikit. Aku tidak bisa mati. King Sui memikirkan ibunya yang masih di kota 100 Miles. Dia memikirkan banyak orang. King Sui tiba-tiba membuka kedua matanya. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit seperti tulangnya remuk. Dia memperhatikan bahwa dia berada di sebuah ruangan yang tidak dia kenal. Itu adalah ruangan yang sangat biasa. Tidak, aku merasa seperti pernah ke sini sebelumnya. King Sui melihat sekeliling dan merasa bahwa tempat ini agak familiar. Mo Yan. Ya, ini tempat medis Mo Yan. King Sui akhirnya ingat. Tiba-tiba, dia bisa mendengar suara langkah kaki masuk dari luar. Huoyun Liuli menggosok matanya saat dia berjalan menuju King Sui. King Sui melihat bahwa Huoyun Liuli baru saja bangun beberapa saat yang lalu. Rambutnya terlihat sedikit berantakan, tapi itu membuatnya terlihat lebih feminim. King Sui tersenyum saat dia menatapnya. Huoyun Liuli melihat ke arah King Sui. Ketika dia melihat bahwa King Sui telah membuka matanya dan bahkan tersenyum padanya, dia tidak bereaksi banyak. Dia terus berjalan menuju King Sui. Dia mengusap matanya. Mataku pasti terlalu lelah, aku belum tidur selama 1 minggu. Saat aku akhirnya tidur, mataku jadi kabur. Ucap Huoyun Liuli sambil menggelengkan kepalanya dan menampar wajahnya dengan tangannya.
Saat King Sui melihat ke arah Huoyun Liuli, dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Hah, apakah ini hanya ilusiku atau apakah ini nyata? Ucap Huoyun Liuli saat dia menyentuh dahi King Sui dengan tangannya. Ini tidak panas lagi. King Sui perlahan meraih tangan putih teratai yang diletakkan di dahinya. Liuli, Huoyun Liuli gemetar. Dia memandang King Sui. Sekarang, dia tidak tahu apakah dia yang berhalusinasi, atau King Sui benar-benar terbangun. Saat dia melihat King Sui, pupilnya mulai memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air mata mulai memenuhi matanya. Setelah itu, dia mulai jatuh seperti mutiara yang talinya putus. Liuli, kenapa kamu? Ucap Chang Hai Mingyue masuk dengan sepanci air hangat dan handuk, melihat Huoyun Liuli berdiri di sisi tempat tidur tanpa bergerak. Kepala dan bahu King Sui kebetulan ditutupi oleh tubuh Huoyun Liuli. Oleh karena itu, Chang Hai Mingyue tidak menyadari bahwa King Sui telah bangun, hanya saja sebelum dia berhasil menanyakan sesuatu, dia sudah melihat King Sui menatapnya sambil tersenyum. King Sui, ucap Chang Hai Mingyue, matanya segera menjadi basah. Senyum gembira muncul di wajahnya. Hanya saja dia tidak bisa membuat dirinya sendiri mengatakan satu kata pun. Yue, Liuli, duduklah, aku benar-benar ingin berbicara dengan kalian saat ini, ucap King Sui tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Dia merasakan kepuasan di hatinya saat ini. Chang Hai Mingyue membawa panci berisi air dan berjalan ke sisi tempat tidur King Sui. Dia meletakkan panci di kursi di samping tempat tidur. Separuh panci terisi dengan air jernih. Dasar bajingan, kamu hanya tahu bagaimana menakut-nakuti kami. Ini pertama kalinya aku dan saudari melayani seseorang seperti ini, ucap Huoyun Liuli mengibaskan mulutnya. King Sui tersenyum pahit. Dia menunduk dan melihat selimut tipis di tubuhnya. Setiap saat dia bergerak, dia akan merasa seolah-olah tubuhnya berantakan. Sudah berapa lama aku tertidur? 7 hari. Jawab Chang Hai Mingyue sambil mencelupkan handuk ke dalam air hangat. Setelah memerasnya hingga kering, dia kembali menatap King Sui dan merasa sedikit gugup, tetapi dengan sangat cepat, dia mulai menyeka wajah King Sui dengan terampil. King Sui tetap membuka matanya saat dia melihat wajah cantik di depannya. Jenis keindahan yang tak terlukiskan. Ada sedikit rona merah di wajah cantiknya. Tapi dengan sangat cepat, dia sudah selesai menyeka wajah King Sui. Dia sekali lagi mengambil sepanci air bersih dan membersihkan handuk. Dia mengangkat salah satu tangan King Sui dan menyekanya perlahan. Saat King Sui menatapnya dari sudut ini, dia terpana oleh kecantikannya yang seperti ilusi. Namun, yang lebih dia rasakan adalah rasa hangat. Chang Hai Mingyue sudah selesai menyeka tubuhnya, dan menaruh handuk di dalam panci. Pada saat ini, King Sui merasakan gelombang emosi. Selalu dikatakan bahwa orang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan selamanya. Pepatah ini memang benar. Jika seseorang selamat dari maut, langit akan menghujani seseorang itu dengan keberuntungan. Hanya saja ketika seseorang mengalami situasi hidup dan mati, itu akan membuat mereka memahami lebih banyak hal. Huoyun Liuli duduk di samping kepala King Sui sedangkan Chang Hai Mingyue duduk di samping pinggangnya. Tangan kanan King Sui dengan lembut meraih tangan Huoyun Liuli. Setelah itu, dia melanjutkan untuk meraih salah satu tangan Chang Hai Mingyue. Pada saat itu, King Sui meraih tangan dua wanita hanya dengan tangan kanannya, 3 tangan disatukan dengan erat. Setelah mengalami kejadian ini, King Sui mengerti banyak hal. Dia juga telah melepaskan banyak hal. Tepat pada saat ini, wanita lain masuk. Mo Yan. King Sui masih bisa mengenalinya. Wanita itu masih sama seperti sebelumnya. Masih terlihat murung. Dia menatapnya dengan mulut berwarna merah jambu tertutup rapat. Wanita itu terkejut ketika melihat King Sui telah sadar kembali. Selain itu, dia memegang tangan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. Ketika mereka melihat Mo Yayan sedang melihat mereka, para wanita dengan cepat menarik tangan mereka karena malu. Yayan, kamu di sini, ucap Huoyun Liuli menyeringai.
Kuharap aku tidak mengganggu kalian semua, ucap wanita itu. Tidak, tidak, jawab mereka bersama. Tuan Tua Chang dan Penatua Fei ada di sini. Begitu Mo Yayan menyelesaikan kalimatnya, Chang Wuya dan Fei Wuji sudah masuk ke kamar. Mereka kagum bahwa King Sui telah sadar kembali. Keduanya tertawa lega. Hahaha, ini kabar baik. Chang Wuya sedikit terharu saat melihat King Sui. King Sui tersentuh mengetahui Chang Wuya mengkhawatirkannya. Chang Wuya telah mengalami banyak hal dalam hidup, tetapi ketika dia mengembangkan rasa keterikatan pada King Sui, dia telah mengembangkan ikatan yang dalam dengannya, dia telah memperlakukannya sebagai keturunannya sendiri. Maaf aku telah membuat kalian semua khawatir, ucap King Sui tersenyum saat dia menyapa Chang Wuya dan Fei Wuji. Hahaha, selama kamu bangun, semuanya baik-baik saja. Kamu harus berterima kasih kepada Mo Yayan dengan benar. Dia menyelamatkan hidupmu, ucap Chang Wuya terkekeh. Itu bukan karenaku. Jika leluhur tua tidak membantuku, kurasa aku tidak akan bisa menyembuhkanmu kembali. Ucap Mo Yayan tersenyum dengan nada tajam. Leluhur tua, gumam King Sui. Ya, leluhur tua membantu memperpanjang hidupmu. Dia juga mengatakan bahwa kamu pasti akan mati jika pedang itu mengenai jantungmu. Kamu benar-benar beruntung, Mo Yayan berkata dengan santai. King Sui tahu bahwa dia hampir tidak lolos dari kematian karena efek teknik kehalusan menit yang mampu menganalisis kekuatan hebat pedang itu. Karena dia tidak bisa menghindari serangan yang masuk, teknik kehalusan menit juga mampu mengurangi asupan kerusakan ke tingkat terendah. Jadi aku sudah tertidur selama 7 hari berturut-turut, ucap King Sui mengerutkan kening saat dia bertanya pada Mo Yayan. Kamu tidak tidur selama 7 hari, kamu pingsan selama 7 hari. Jawab Mo Yayan, rupanya dia dalam suasana hati yang buruk saat dia mengoreksi King Sui. King Sui menggosok hidungnya dengan tangan kanannya saat dia merenungkan apa yang terjadi pada tubuhnya selama 7 hari terakhir. Dia memeriksa tubuhnya sendiri secara menyeluruh dan menemukan bahwa teknik penguatan kuno telah menyembuhkan luka yang ditimbulkan di organ dalamnya, terutama luka kritis di dekat jantungnya. Selain itu, King Sui juga dapat pulih dengan cepat setelah melihat gambar yin yang mistis di lautan kesadarannya selain tonik yang disediakan oleh Mo Yayan. Namun, akan membutuhkan lebih banyak waktu bagi King Sui untuk memulihkan kesehatannya sepenuhnya, tetapi karena dia telah sadar kembali, tidak akan menjadi masalah untuk melakukan pemulihan penuh. Yang perlu dia lakukan hanyalah meningkatkan aktivasi teknik penguatan kuno dan terus-menerus menghangatkan tubuhnya. Bagaimanapun, dia adalah alkemis terbaik. Mudah baginya untuk merawat kondisinya sendiri. Kamu pasti lapar. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Chang Hai Mingyue berdiri dan pergi mengambil makanan untuk King Sui. Hehe, King Sui ditakdirkan untuk keberuntungan setelah dia selamat dari serangan itu. Kakak perempuanku tersayang tidak pernah begitu lembut kepada siapapun sebelumnya. Ini pasti perasaan menyakitkan tapi bahagia yang kau sebutkan. Ucap Huoyun Liuli terkikik, King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia hampir kehilangan nyawanya sebelum ini. Itu adalah pemikiran yang bagus memiliki seseorang yang bersikap lembut padanya, tapi dia masih harus hidup untuk bisa menikmatinya. Istirahatlah dengan baik, King Sui. Tetap di sini selama beberapa hari lagi jika kamu mau. Ucap Chang Wuya tersenyum pada King Sui yang berwajah pucat. Guru tua, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan segera pulih dan mendapatkan kembali kekuatanku. Ucap King Sui tersenyum. Baiklah, kami tahu. Alkemis Mo Yayan mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan pemulihan diri yang mengejutkan yang melampaui tingkat binatang iblis. Ucap Fei Wuji berkata sambil menyeringai. Hahaha. King Sui tertawa bersamanya, tetapi dia tidak tahu apakah itu pujian atau penghinaan. Istirahatlah dengan baik. Setelah menginstruksikan King Sui untuk beristirahat dengan baik beberapa kali lagi, Chang Wuya dan Fei Wuji akhirnya meninggalkan ruangan. King Sui tidak berterima kasih kepada mereka karena akan aneh melakukannya.